Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel PPS Pilihan Porto Sehat. Wah, gawat kelihatannya ini. Bumi masa tidak mampu menembus golden areanya. Coba kita cermati apa benar demikian. Kalau sampai demikian, maka menjadi warning bagi kita semua. Ikuti sampai selesai. Sebelum kita lihat yang sesungguhnya terjadi, kita coba lihat penampakan data dari perdagangan hari ini, hari Rabu, tanggal 25 Februari 2026. Bumi ditutup di harga 270 pada posisi bid, overnya 272, sementara average-nya di antara dua harga itu, yaitu di 271. Menengok ke trade book, nampak memang dominasi tekanan jual lebih besar daripada tekanan belinya, di mana transaksi tertinggi di nilai 569 miliar dari total transaksi hari ini 1,8 triliun, itu berada di harga 270, cenderung ke bawah dan agak jauh dari harga tertinggi yang dicapai pada hari ini di harga 282, sehingga memang tekanan jual lebih besar daripada tekanan belinya. Sayang, kita belum bisa melihat inflow atau outflow net dari foreign investor karena memang ini belum jam 6, baru sekitar jam setengah 5 sore dari sejak penutupan hari ini tadi jam 4 sore. Tidak berlama-lama, kita lihat, cek kekhawatiran kita. Semoga kekhawatiran kita tidak terjadi, sehingga harapan kita menjadi harapan yang cukup beralasan terhadap pergerakan harga dari bumi yang merupakan emiten sejuta umat. Baik, kita lihat sekarang penampakan daily frame dari candlestick bumi. Supaya agak kelihatan lebih besar, maka kita agak ke ataskan, ya, sehingga besaran harga dari masing-masing candlestick yang telah kita identifikasi bisa nampak jelas, ya. Harga hari ini, harga penutupan seperti tadi saya sampaikan di 270, ya, 270, dan ini nampaknya doji ini, jadi sangat tipis banget badan candlesticknya, ya, badan candlestick yang terbentuk sangat tipis, ya, hampir numpuk, ya, dimana dan memang numpuk. Buktinya apa? Buktinya harga pembukaan sama dengan harga penutupan. Artinya apa? Artinya terjadi himpitan, ya, berimpit antara open dan close-nya. Dan kalau kita cermati, ya, sedikit shadow atau ekor bagian bawah itu sedikit lebih pendek daripada bagian atas. Tetapi overall rasio antara ekor bawah dan ekor atas atau shadow bawah dan shadow atas itu hampir sama, sehingga memang sampai dengan penutupan harga pada hari ini terjadi, ya, tekanan jual dan tekanan beli yang hampir berimbang. Harapannya besok akan menjadi lebih besar tekanan belinya. Namun demikian, sebelum kita terlalu jauh menyimpulkan, kita lihat data-data sebelumnya. Di sini nampak, ya, di 2 hari yang lalu saya sudah memposting, ya, kira-kira pergerakan bumi itu ada kemana, ya. Ketika itu saya berharap, ya, potensinya yaitu pada tanggal 23, ya, 2 hari yang lalu itu saya berharap, ya, berharap harga dari bumi itu mampu menembus golden area dari Fibo 50% ketika itu, ya. Karena apa? Karena 2 hari sebelumnya, yaitu tanggal 19 dan tanggal 20, itu sudah dicoba 2 kali, ya, 2 kali untuk menembus harga dari golden ratio Fibo, ya, tetapi nampaknya belum berhasil, selalu mentok dan pullback ke bawah. Namun sekalipun pullback ke bawah pada tanggal 20 Februari itu, closingnya itu masih di atas dari harga close, ya, harga close
pada satu hari sebelumnya. Dan secara rata-rata nampak masih ada potensi higher high maupun higher low. Ya, namun demikian yang terjadi pada tanggal 23 tidak seperti yang kita harapkan. Ya, justru closingnya itu di bawah dari harga sebelumnya, closing harga sebelumnya. Dan ternyata tidak mampu juga pada tanggal 23 Februari itu untuk menembus harga Fibonacci-nya. Jadi mental ke bawah. Ya, pullback ke bawah. Ditambah lagi kemarin nampaknya benar-benar sial, ya, benar-benar sial. Nampaknya menjadi momen dari market maker, ya. Ditambah mungkin retail karena panik begitu ya. Apalagi kemarin sempat terjadi IHSG yang merah, ya, sehingga hampir seluruh badan candlestick itu memerah, ya, memerah mulai dari awal sampai akhir. Dan ini menunjukkan bahwa selain retail terjadi jualan panik, juga terjadi market maker atau bandar yang ikut jualan, sehingga semakin tertekan harga jual dari posisi perdagangan kemarin tanggal 24, ya, sehingga kemarin ditutup pada harga 274, ya, 274. Dan bahkan sempat mendekati, ya, sempat mendekati harga ketika harga terbawah dari tanggal 18 Februari itu. Nah, melihat posisi yang seperti ini, sebetulnya kemarin saya sudah agak pesimis untuk lanjutan hari ini. Kenapa begitu? Karena kemarin terjadi masif jualan dari dari market maker. Nah, ternyata memang benar, ya, ternyata memang benar. Harapan untuk bisa menembus atau berusaha mendobrak golden area Fibo itu menjadi semakin menjauh, dan memang terbukti malah semakin menjauh. Dan bahkan pada posisi perdagangan hari ini harga terendahnya itu yaitu di harga 262 itu persis, ya, sama seperti harga terendah, ya, harga terendah ketika terjadi kenaikan yang cukup besar, ya, karena adanya pembelian dari BAMM atau market maker pada tanggal 3 Februari. Sepertinya harga dari bumi ini, ya, hari ini itu menjemput lagi di harga paling bawah saat bandar atau market maker itu melakukan pembelian pada tanggal 13 Februari, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mampu, ya, untuk berikutnya, ya, dari emiten bumi ini menembus Fibo di harga sekitar 306 ini, yaitu di golden Fibonya. Yang jelas secara fakta semakin menjauh. Oleh karenanya mungkin menjadi pas, ya, kalau usaha untuk bisa menembus, ya, menembus atau mendekati setidaknya limit golden ini, maka harus melewati beberapa harga sebagai resisten. Yang pertama, harus mampu, ya, menyentuh atau mencapai harga tertinggi yang dicapai hari ini, ya, itu sekitar 4% atau 5%, ya. Jadi kalau besok itu taruhannya adalah mampu tidak dia naik ke harga tertinggi yang dicapai pada hari ini, ya. Itu artinya dari starting point 270 itu sekitar 4-5% kenaikannya. Baru kemudian kita bisa berharap, ya, untuk naik lebih tinggi lagi, ya, di harga ketika harga itu menjadi harga closing pada tanggal 24, yaitu di harga 294, kurang lebih sekitar 9-10% kenaikannya. Nah, itu baru kalau itu bisa tembus, kita baru bisa bertahap masuk ke atau paling tidak menyentuh di limit Fibo, yaitu
sekitar 13%. Tetapi saya tidak mau muluk-muluk ya, mungkin besok belum sampai bisa 13% ya, walaupun semua berharap ya sampai bisa menyentuh 13%, sehingga besok langsung minimal lah, walaupun tidak breakout itu bisa menyentuh di harga Golden Vibo. Tetapi kalau toh tidak, paling tidak besok terjadi pullback ya, terjadi kenaikan, itu sudah cukup bagus, mengingat pertarungan antara tekanan jual dan tekanan beli saat closing itu masih menunjukkan sedikit ya tekanan jual lebih tinggi ya. Mungkin besok di awal ya mungkin masih terjadi koreksi, mungkin harapannya dengan kondisi IHSG yang normal ya, mudah-mudahan tidak memerah merona ya. Kalau merah merona, wah itu bahaya itu ya. Kondisi mungkin normal, mungkin akan terjadi koreksi sedikit ya, koreksi sedikit. Tapi setelah itu harapannya ya bisa kembali, dan paling tidak kembali pada harga tertinggi yang dicapai pada hari ini, yaitu sekitar 4-5% ya. Tetapi kalau melihat historinya beberapa hari terakhir ini, paling tidak 3 hari ya, kenaikan itu sepertinya ya 5%, 6%, setelah itu turun ya. Sehingga kita memang tidak bisa berharap banyak ya untuk bisa langsung membreakout, setidaknya menyentuh di harga Vibo, yaitu di harga sekitar 29, di harga 3 berapa ini tepatnya, kira-kira 304 ya, 304 ya. Kalau kita gambarkan, kalau kita kasih garis ya sekitar di harga 304. Nah ini harga 304 sekitar itu ya, itu harga tepat di Vibo 50% ya. Ya semoga saja, tetapi rasanya kita belum cukup optimis. Tapi paling tidak kalau toh besok terjadi pembalikan ya, harga tidak turun, walaupun mungkin diawali dengan koreksi sedikit di awal-awal perdagangan. Nah, ketika sudah profit ya 2-3% langsung diambil. Masalahnya apa? Masalahnya resisten terdekat itu hanya di harga 4-5%. Artinya kalau ketika kita besok melihat harga itu susah untuk bisa menembus harga 4 atau 5% itu, maka kita barangkali yang sudah profit 3% langsung diambil aja. Ini dikhususkan bagi kita yang scalping atau intraday. Beda cerita kalau yang bukan scalping ya, tetapi yang swing. Yang swing pun ya, dengan melihat fakta seperti ini, paling tidak 3 hari terakhir dan sampai dengan posisi saat ini, itu sepertinya juga cukup mengkhawatirkan ya, walaupun belum terlalu ya, tapi cukup mengkhawatirkan ya, karena nampaknya pada hari ini itu terendahnya itu sama seperti posisi saat pertama kali ya terjadi kenaikan yang cukup fantastis di tanggal 12 Februari ya, tanggal 13 Februari ya. Mudah-mudahan besok pagi ya itu akan terjadi pula ya kejadian seperti yang terjadi kenaikannya pada tanggal 13 Februari ya, setelah dijemput harga terendahnya, kemudian dia langsung balik arah bullish ya, seperti kejadian tanggal 13 Februari. Mudah-mudahan. Tetapi paling tidak kita tahu di resisten berapa saja kita harus waspada ya, kita harus siap ya, alert ya, apakah mampu membreakout atau membalik. Nah ini yang harus kita waspadai. Sebagai seorang trader kita harus tahu di harga-harga berapa yang kita harus siap waspada, tapi juga kita harus waspada juga ketika hal itu terjadi. Nah, kalau terjadi koreksi, maka support yang harus kita siapkan ya paling tidak harga terendah hari ini, yaitu di harga berapa? Harga terendah hari ini yaitu di harga 262. Kira-kira berapa persen ya? Berapa persen penurunan yang terjadi kalau seandainya itu terjadi dari harga 270 ke 262. Ya, itu cukup lumayan ya, bagi seorang scalper itu sudah cukup beralasan untuk dihindari, yaitu -3 ya, -3% bagi seorang scalper ya, atau seorang intraday ya. Ini
Sehingga kita paling tidak kita tahu ya, kita tahu. Nah, ini adalah antisipasi ketika nanti di awal-awal perdagangan terjadi tekanan jual yang cukup besar, panic selling sehingga akan turun bisa jadi sampai -3. Kita lihat saja. Tidak satupun orang yang tahu. Yang kita bisa lihat dan yang bisa kita sampaikan adalah potensi-potensi harga dengan mendasarkan pada fakta, pada data dan potensi ya, dan technical analysis yang kita miliki. Tidak ada yang 100% benar. Yang benar 100% ya market itu sendiri. Ya, market itu sendiri. Ya, siapapun tidak akan bisa mengklaim dirinya absolut 100% pasti benar prediksinya, ramalannya ya. Yang dia bisa katakan hanyalah potensi-potensi. Nah, cuman potensi ini tentunya ya sedapat mungkin bisa di atas 50%. Apakah 100%? No, ya. Nobody can predict 100% ya. Soalnya yang 100% itu sendiri ya market itself, pasar itu sendiri. Ya, ini adalah kira-kira potensi yang mungkin terjadi ya. Ya, memang kita menjadi agak jauh posisinya dengan golden ratio Fibo ya di harga 304, agak menjauh. Tetapi tidak apalah. Mungkin bagi yang sudah ambil dan masih hold mungkin terasa cukup sakit ya karena terjadi penurunan yang cukup besar. Tapi bagi intraday, dan kebanyakan kita mungkin intraday ya, intraday, maka paling tidak kita bisa tahu ya kira-kira pada harga berapa kita masuk dan pada harga berapa kita harus keluar ketika terjadi pergerakan harga yang tidak kita kehendaki atau di luar ekspektasi kita. Ya, ini adalah rangkuman sekilas dari apa yang saya amati dan saya lihat mendasarkan pada analisa teknikal yang kemudian bisa kita sampaikan secara teknikal pula, approximately ya, potensi-potensi yang kemungkinan terjadi. Sekali lagi kemungkinan terjadi berdasarkan pada analisa teknikal. Saya harapkan kalian semua tidak begitu saja langsung percaya, tetapi akan menjadi lebih baik, bisa melakukan riset sendiri, telaah sendiri, analisa sendiri dengan metode apapun yang Anda yakini ya sebelum Anda melakukan eksekusi buy or sell. Karena apapun konsekuensi dan risikonya kalian atau kita sendiri yang menanggung. Disclaimer on, sekali lagi ini bukan ajakan jual dan beli, semata-mata proses pembelajaran bersama supaya kita menjadi lebih paham tentang market financial atau pasar keuangan, khususnya di pasar saham Indonesia. Cukup itu, kalau bermanfaat, dan saya sekali lagi akan sampaikan untuk emiten-emiten yang saya anggap cukup diminati, saya akan selalu sampaikan data-data secara periodik ya, berdasarkan fakta dan data yang terjadi pada perdagangan terbaru dan terkini. Mungkin itu akhirnya saya tutup. Salam cuan luber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.